Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Semoga anak-anak senantiasa diberi Allah kesehatan dan selalu semangat dalam pembelajaran daring. Anak-anak, pada hari ini Bu Husna akan menjelaskan pelajaran tema 3, subtema 1, tokoh dan penemuan. Pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini anak-anak, Bu Husna akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Anak-anak, kalian harus tahu bahwasanya teks itu apa sih? Nah, teks adalah media atau cara seseorang untuk mengungkapkan sebuah kejadian atau peristiwa secara komunikatif. Nah, anak-anak, macam-macam teks itu banyak sekali. Di antaranya adalah teks eksplanasi, kemudian teks laporan, teks prosedur, dan masih banyak lagi. Tapi hari ini Bu Husna akan memfokuskan pelajaran tema 3 subtema 1, yakni tentang teks eksplanasi. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Nah, teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Anak-anak, dalam teks eksplanasi itu harus ada struktur atau bagian-bagian yang ada di dalamnya yang anak-anak harus tahu. Apa saja strukturnya? Nomor 1 yaitu tentang pernyataan umum. Dalam teks eksplanasi harus ada pernyataan umum, penjelasan secara umum. Hal ini tentang tokoh dan penemuan. Jadi kita harus tahu secara umum tokoh-tokoh yang akan kita jelaskan dalam pembuatan teks. Setelah kita mengungkapkan pernyataan umum, yang kedua dalam teks eksplanasi harus ada deretan penjelas. Deretan penjelas ini anak-anak, ini nanti ada sebab dan akibat dari pernyataan umum yang telah kita jelaskan. Struktur yang nomor 3 yaitu interpretasi atau opsional. Gampangannya adalah harus ada kesimpulan atau rangkuman dalam teks eksplanasi. Anak-anak, agar anak-anak bisa membedakan antara teks eksplanasi dengan teks-teks yang lain, maka anak-anak harus tahu ciri-ciri teks eksplanasi. Apa saja ciri-cirinya? Ada 3 anak-anak ya. Yang nomor 1, dalam teks eksplanasi memuat struktur teks yang telah Bu Husna sebutkan 3 tadi, yaitu harus ada pernyataan secara umum, harus ada deretan penjelas, kemudian harus ada interpretasi atau kesimpulan. Kemudian anak-anak, ciri-ciri yang kedua yaitu dalam teks eksplanasi harus memuat informasi berdasarkan faktual. Jadi kita nggak boleh ngawur ya, kita tidak boleh asal-asalan dalam membuat teks eksplanasi itu. Kenapa? Karena informasi harus betul-betul ada dan nyata. Berikutnya, ciri-ciri yang nomor 3 yaitu teks eksplanasi memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Oleh karena itu, ilmu-ilmu yang mendukung teks eksplanasi yang kita buat itu harus ada ya. Kenapa? Karena nanti isinya harus berdasarkan keilmuan. Nah, anak-anak, berikut Bu Husna akan
memberi contoh tentang teks eksplanasi yang berdasarkan tema tokoh. Nah, di situ ada gambar tokoh penemu listrik. Siapakah dia? Anak-anak, tokoh penemu listrik ini ya, ini adalah yang bernama Ampere Michael Faraday. Ampere Michael Faraday ini adalah penemu listrik dari Inggris. Dia berusaha menemukan listrik agar bisa dimanfaatkan oleh penduduk di dunia ini. Nah, di situ di paragraf pertama anak-anak bisa anak-anak saksikan ya, bisa dilihat di situ ada tempat tanggal lahirnya. Kemudian di situ ada julukan ya yang diberikan kepada Bapak Michael ini. Apa julukannya? Yaitu Bapak Listrik. Berikutnya pada paragraf kedua anak-anak, di situ ada deretan penjelasnya. Nah, pada paragraf kedua, deretan penjelas anak-anak, di situ dijelaskan tentang proses pembuatan listrik yang nantinya listrik itu nanti bisa dimanfaatkan kepada penduduk di dunia ini. Jadi di situ ada sebab akibat terjadinya listrik ya, ada arus listrik, kemudian jadilah gelombang elektromagnetik dan lain sebagainya. Itu sebab akibat adanya listrik. Kemudian pada paragraf ketiga itu adalah kesimpulan dari pentingnya listrik bagi kita semuanya. Itu isi dari ketiga paragraf pada teks eksplanasi yang dibuat contoh oleh Bu Husna. Nah, anak-anak, kita bisa membaca banyak loh ya tentang teks eksplanasi. Ada tokoh-tokoh yang harus kita ketahui nantinya. Itu lihat yang nomor 1 ada Ampere Michael Faraday, penemu listrik. Kemudian ada tokoh berikutnya yaitu James Naismith, penemu permainan bola basket. Ada Thomas Alva Edison, yaitu penemu tentang bola lampu. Kemudian ada bangsa Sumeria atau yang saat sekarang kita tahu dengan bangsa Irak ya, mereka adalah penemu roda. Nah, di Indonesia juga ada loh tokoh-tokoh yang harus kita ketahui. Siapa dia? Yaitu Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo. Beliau adalah penemu pondasi cakar ayam. Pondasi cakar ayam ini biasanya anak-anak dibuat pondasi dalam membuat bangunan yang besar-besar. Nah, ini rumus-rumus yang sudah dipakai oleh, yang sudah ditemukan oleh Bapak Profesor Sudiatmo ini sudah dipraktekkan di berbagai negara dalam pembuatan bangunan-bangunan besar. Anak-anak, itu tadi adalah contoh teks eksplanasi bertemakan tokoh. Berikutnya, ini Bu Husna memberi contoh tentang teks eksplanasi kejadian alam. Kejadian alam yang sering kita jumpai anak-anak adalah banjir. Nah, bisa kalian lihat di situ ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama masih menjelaskan tentang banjir secara umum. Banjir secara umum biasanya karena merugikan orang lain. Banjir itu anak-anak ya, karena disebabkan oleh banyak macam. Nanti dijelaskan di paragraf kedua. Karena paragraf kedua adalah tentang deretan penjelas. Isinya tentang sebab akibat kenapa ada banjir. Itu silakan dilihat. Di situ paragraf kedua tentang sebab adanya banjir itu bagaimana. Kemudian akibatnya sangat merugikan kita semuanya. Dalam paragraf ketiga anak-anak ya, itu nanti kan isinya interpretasi atau kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu tentang banjir itu sangat merugikan kita semuanya. Namun bisa kita atasi dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Itu. Nah, setelah Bu Husna menjelaskan teks eksplanasi tadi, mudah-mudahan anak-anak
lebih memahami, dan semoga anak-anak tambah semangat belajar bahasa Indonesia. Nah, agar kalian bisa mempraktekkan apa yang Bu Husna jelaskan pada hari ini, Bu Husna memberi tugas individu. Anak-anak silakan membaca teks eksplanasi tentang Thomas Alva Edison, sang penemu bola pijar. Kemudian silakan anak-anak kerjakan tentang mencari tahu LKS halaman 21 sampai halaman 22. Selamat belajar. Semoga anak-anak senantiasa diberi Allah kesehatan, kemudian diberi Allah tetap semangat dalam kondisi apapun. Dari Bu Husna, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.